Pada hari ini, pagi hari ini, Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita, rahmat yang luar biasa. Kesehatan, insya Allah kita semuanya sehat. Keimanan, saya yakin juga kita semua iman kita masih bagus, sehingga di pagi hari ini dengan keimanan, kesehatan itu, apalagi ditambah kita masih mampu meluangkan waktu kita sehingga kita bisa menghadiri majelis ini di masjid yang mubarak ini, Masjid Al-Huda. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan di pagi hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah niat kita pagi hari ini adalah dalam rangka untuk memperbaiki diri kita dengan mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, salawat salam kita haturkan mudah-mudahan tetap mengalir pada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana disampaikan tadi, pagi ini saya akan menyampaikan satu potongan hadis yang kemudian menjadi judul pada pagi hari ini. Ada hadis qudsi yang berbunyi wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Itu hadis qudsi. Kata Allah di dalam hadis qudsi itu, cintaku pasti akan diberikan. Cintaku pasti akan kuberikan kepada orang-orang yang saling mencintai karena aku. Maka pada kesempatan ini, pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang menggapai cinta Allah melalui cinta terhadap sesama manusia. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebagai orang yang beriman, tentu harapan kita adalah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang beriman yang tidak ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang beriman pasti ingin dicintai oleh Tuhannya. Dan kita beriman kepada Allah pasti pula ingin dicintai oleh Allah. Bahkan ada seorang sufi itu sampai mengatakan bahwa saya menyembahmu bukan karena saya takut kepada neraka atau ingin mengharapkan surga, tetapi aku menyembahmu adalah karena ingin mendapatkan cintamu. Kenapa? Karena cinta Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya di atas segalanya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kembali kepada hadis tadi, bahwa salah satu di antara cara untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menyayangi, mencintai terhadap sesama umat manusia. Karena itu kita harus berusaha untuk memelihara, berusaha untuk melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan rasa kasih sayang, saling cinta mencintai antara satu dengan yang lain. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa memelihara rasa cinta kita terhadap sesama? Bagaimana caranya kita bisa mendatangkan rasa cinta kita terhadap sesama? Ada beberapa cara yang diberikan oleh Rasulullah. Setidaknya mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini saya bisa menyampaikan keseluruhannya. Yang saya rangkum ada 7 hal yang bisa kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan cinta kita terhadap sesama manusia itu. Supaya kita bisa memelihara rasa cinta kita terhadap sesama umat manusia. Apa di antara 7 hal itu? Yang pertama, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dan ini sudah sering
menjadi ucapan kita, yaitu ta'aruf. Kita harus mengenal antara satu dengan yang lain. Mungkin kita sering mendengar ungkapan tidak kenal tidak sayang. Kita tidak kenal maka tidak sayang. Maka yang pertama kita supaya tumbuh rasa kasih sayang antara satu dengan yang lain adalah kita saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Rasulullah SAW pernah bersabda begini, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh manusia itu diibaratkan seperti bala tentara yang berbaris tersusun rapi. Mata arafa iktalafa. Kalau di antara mereka saling mengenal antara satu dengan yang lainnya, maka akan bersatu padu antara satu dengan yang lain. Tetapi wa mata nakaro ikhtalafa. Tetapi kalau antara satu dengan yang lainnya tidak saling mengenal, maka akan bercerai-berai. Itu gambaran yang diberikan oleh Rasulullah terhadap roh manusia. Jadi roh manusia itu digambarkan oleh Rasulullah seperti junudun mujannadah, seperti bala tentara yang berbaris. Kalau antara satu dengan yang lain saling mengenal, maka tentu akan bersatu padu, kuat ikatannya. Tapi kalau satu dengan yang lainnya tidak mengenal, apalagi saling mengingkari. Saling mengingkari itu artinya saling menganggap bahwa dia bukan bagian darinya, saling menganggap bahwa dia adalah bukan pasukannya, saling menganggap bahwa dia itu bukan kawannya, maka ikhtalafa, terjadilah cerai-berai, perpecahan, percekcokan, bahkan juga saling terjadi permusuhan. Itu roh manusia. Makanya kita harus saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Walaupun tidak hafal, kadang-kadang saya juga begitu, tidak hafal nama itu susah untuk menghafal. Tapi saya kenal, oh ini. Kalau kita sering ketemu, oh ini orang sana dan seterusnya. Walaupun saya kadang-kadang lupa namanya. Tapi itu menjadi ketemu di mana, ini ingat kadang-kadang kita, walaupun nama lupa ya, karena banyaknya yang perlu diingat sehingga kadang-kadang kita lupa ya. Nah, tetapi kalau kita saling mengenal, saling ketemu, insya Allah bisa begitu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu yang pertama. Yang kedua, ini insya Allah pula kita sering mendapatkan ini. Apa itu yang kedua? Supaya kita saling menyayangi antara satu dengan yang lain adalah ifsa'us salam, menyebarkan salam. Dan menyebarkan salam itu ternyata bukan hanya kepada orang yang dikenal, tetapi terhadap orang yang tidak dikenal pun kita dianjurkan untuk ifsa'us salam. Tapi ini berat. Kita hanya bisa melakukan selama ini, yang paling banyak kita lakukan itu adalah memberikan salam kepada orang yang kita kenal. Yang tidak kita kenal jarang kita. Bahkan kadang-kadang kalau kita memberikan atau kita diberi ucapan salam oleh orang yang kita tidak kenal, itu kadang tolak-tolak. Sopo itu. Ya. Saya kadang-kadang sering ada orang yang ketemu dengan saya kemudian mengucapkan salam ya, dan saya yakin bahwa dia kenal saya. Tapi kemudian teman saya kadang-kadang tanya, sopo mbuh lali ya, lupa. Nah, padahal ifsa'us salam itu, menyebarkan salam, mengucapkan salam itu bukan hanya kepada orang yang dikenal, tetapi terhadap orang-orang yang tidak dikenal.
Kata Rasulullah begini, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Kata Rasulullah, kamu tidak masuk surga sehingga kamu beriman, dan kamu tidak disebut sebagai orang yang beriman. Saya ulang lagi, dan kamu tidak bisa disebut sebagai orang yang beriman hingga kamu saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Maukah kamu aku tunjukkan, kata Rasulullah, terhadap sesuatu yang jika kamu mau melakukannya akan menimbulkan rasa cinta antara satu dengan yang lain. Kata Rasulullah, afsus salama bainakum, sebarkanlah salam antara satu dengan yang lain. Maka menyebarkan salam itu bagian dari, di samping kita mendoakan antara satu dengan yang lain, memelihara terhadap rasa cinta kita dengan orang yang kita beri salam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hanya saya kadang-kadang melihat memang ada perasaan. Kalau kita memberikan salam itu seperti formal begitu ya. Ketemu lalu memberi salam itu koyok formal sekali. Nah, sehingga kadang-kadang kita ketemu itu menyapa dengan yang lain, tidak dengan salam. Tapi minimal kalau kita ketemu, kalau tidak kita ifsa'us salam, ya kita mendoakan, saling mendoakan. Nah, itu adalah bagian dari upaya menjaga rasa kasih sayang antara satu dengan yang lain. Dan itulah yang kemudian nanti menimbulkan rasa ketika kita saling mencintai antara satu dengan yang lain, maka cinta Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada kita karena kita saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian salam pula, salam tidak hanya diberikan pada saat kita ketemu, bahkan kita kirim salam pun boleh. Kita sering mendapati kiriman salam. Sebagaimana kita ketika ada orang yang salam kepada kita, kita wajib untuk menjawabnya. Maka ketika kita dikirimi salam itu juga kita harus menjawabnya. Gimana cara kita menjawab ketika mendapatkan kiriman salam? Ini kadang-kadang kita tidak tahu cara menjawabnya. Aisyah itu pernah dikirimi salam oleh malaikat Jibril. Rasulullah pernah mengatakan, wahai Aisyah, malaikat Jibril mengirim salam kepadamu. Maka apa kata jawab Aisyah? Waalaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada orang kirim salam, maka jawablah dengan waalaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia perempuan bisa kita jawab waalaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan bisa pula kita, karena ada orang yang menyampaikan, kita juga mendoakan dia, boleh. Maka kita bisa menjawab wa'alaika wa'alaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan keselamatan, rahmat Allah dan keberkahan diberikan kepadamu dan diberikan kepadanya, yaitu orang yang mengirimkan salam kepada kita. Jadi kirim salam itu bagian dari syariat, bagian dari anjuran, dan kita yang dikirimi salam harusnya menjawab. Ya, harusnya menjawab. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kecuali ada beberapa keadaan di mana kita tidak boleh menjawabnya. Yang pertama adalah di saat kita sedang sholat. Ya, kalau kita sedang sholat ada orang yang salam, berapapun kali dia bersalam, maka kita tidak boleh menjawabnya karena kita sedang sholat. Yang kedua, kita sedang
di kamar mandi sedang buang air besar atau buang air kecil, kita jangan menjawab. Jadi kalau ada orang bertamu, lalu kita berada di kamar mandi, lalu kemudian assalamualaikum, nah kita diam ketika kita di dalam kamar mandi sedang buang air besar atau kecil, sampai selesai baru keluar kita menjawabnya. Tidak boleh. Bukan hanya salam, tapi termasuk diantaranya membaca Al-Quran juga tidak boleh dalam kamar mandi. Nah, yang ketiga, ini bukan berarti kemudian anti keberagaman ya, yaitu tidak menjawab terhadap salam yang diberikan oleh orang non-muslim, oleh orang kafir. Ya. Kita ini kadang-kadang masih, kalau saya lihat itu sekarang banyak orang yang kalau ada orang non-muslim mengucapkan salam, kita menjawabnya. Padahal Rasulullah melarang untuk menjawab, kecuali mengatakan wa'alaikum. Kalau kita tidak enak, jawab saja wa'alaikum. Ya, toh orang kafir tidak ngerti juga itu maksudnya. Ya. Kenapa? Karena assalam wa rahmah wa barakah. Assalam wa rahmah wa barakah. Ya. Keselamatan yang dimaksud di situ, rahmat Allah yang dimaksud di situ, dan keberkahan yang dimaksud di situ sebenarnya hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman, sehingga kita tidak boleh mendoakan. Sama ketika kita mendoakan maghfirah kepada orang non-muslim juga tidak boleh. Kalau mendoakan kesehatan tidak masalah, ya mudah-mudahan engkau disembuhkan, tidak apa-apa. Tetapi kalau mudah-mudahan engkau mendapatkan kasih sayang Allah, tidak boleh. Mudah-mudahan engkau mendapatkan rahmat Allah, tidak boleh. Bagaimana Pak kalau kita hanya mendoakan mudah-mudahan engkau mendapatkan rezeki, tidak apa-apa, kepada orang non-muslim. Tetapi rasa sayang Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang non-muslim, dan karena itu kita dilarang untuk mendoakan itu. Maka termasuk salam pun begitu. Kita tidak boleh menjawab wa'alaikumussalam, tapi kita cukup menjawabnya wa'alaikum. Kalau kita mau menjawab, tidak lebih, cukup wa'alaikum. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya kadang-kadang sekarang ini ada salam itu yang dicampur-campur. Ada tren baru sekarang di acara-acara, bahkan menurut saya acara ini tidak layak untuk dicampur salamnya, tapi ya dicampur kayak latah sekarang ini. Ada salam Islam, ada salam apalagi itu Hindu, ada salam aliran kepercayaan, campur jadi satu. Dan itu saya cenderung mengatakan atau sependapat dengan orang yang mengatakan, dengan ulama yang mengatakan tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena Tuhan kita itu berbeda. Tuhan kita itu berbeda, sehingga kita ketika mengungkapkan salam dengan berbeda-beda itu, maka sesungguhnya kita seakan-akan mempercayai ya, berdoa kepada Tuhan mereka juga. Karenanya meskipun saya cambul, saya ini juga pengurus FKUB, tapi dalam hal-hal seperti itu saya tidak pernah ikut mengucapkan salam. Kalau salam saja biasa.
dengan niat saya kan memberikan salam pada orang muslim. Nah, perkara kemudian yang non muslim itu menjawabnya, ya alhamdulillah, ya silakan saja. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi yang ketiga jawab. Jadi menjawab salam itu wajib, tapi ada 3 hal di mana kita tidak boleh menjawabnya. Satu adalah pada saat kita sholat, yang kedua adalah pada saat kita berada di WC, dan yang ketiga adalah ketika yang mengucapkan itu bukan orang muslim, maka kita tidak boleh untuk menjawab salam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang berikutnya, itu yang pertama tadi adalah saling mengenal, yang kedua adalah saling mengucapkan salam, dan yang ketiga untuk memelihara dan menumbuhkan rasa cinta di antara umat manusia itu adalah saling memberi hadiah. Saling memberi hadiah. Ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tapi bukan di dalam kitab sahihnya, tetapi di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Imam Bukhari meriwayatkan hadis begini: tahadau tahabu, saling memberikan hadiah. Saling memberikan hadiahlah kalian, maka niscaya kamu akan saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Karena itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, saling memberikan hadiah itu bagian dari petunjuk Rasulullah SAW di dalam memelihara rasa cinta terhadap sesama umat manusia. Karenanya Rasulullah memberikan hadiah terhadap antara satu dengan yang lain. Dan memberikan hadiah bukan hanya terhadap sesama umat Islam, tapi juga boleh terhadap non-muslim. Bahkan Rasulullah juga pernah diberi hadiah oleh orang non-muslim. Boleh dalam kasus memberikan hadiah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, di dalam memberikan hadiah ini ada adabnya, ada aturannya, ada tata caranya. Yang pertama jamaah sekalian, bahwa di antara adab saling memberikan hadiah itu kita wajib untuk menerima hadiah dengan baik dan membalasnya dengan baik pula. Itu yang pertama. Kalau ada orang memberikan hadiah kepada kita, jangan ditolak. Kecuali nanti ada beberapa hal yang saya sebutkan di agak belakang nanti. Ada beberapa keadaan di mana kita boleh menolak hadiah. Tapi sebelum saya menyampaikan hal-hal yang kita harus menolak hadiah itu, pertama yang saya sampaikan dulu adalah pada dasarnya ketika ada orang yang memberikan hadiah kepada kita, apapun bentuknya, sepanjang nanti ada hal yang itu kita harus menerima dengan baik, harus menerima dengan baik, dan kemudian berusaha membalas dengan yang lebih baik. Ya. Di dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah SAW yakbalul hadiah. Rasulullah menerima hadiah, wa yusibu alaiha, dan Rasulullah berusaha untuk membalas hadiah yang diberikan itu. Kalau ada kawan memberikan hadiah kepada kita, maka kita membalas hadiahnya. Bagaimana kalau kita tidak mampu untuk membalas yang lebih baik?
kalau kita tidak mampu memberikan hadiah yang lebih baik dari apa yang diberikan oleh kawan kita kepada diri kita, maka kita membalasnya dengan doa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi ada disebutkan begini, man suni'a ilahi ma'ruf, siapa yang mendapatkan atau diberi kebaikan oleh kawannya, faqala li fa'ilihi, lalu dia berkata kepada orang yang berbuat baik tadi itu, jazakallahu khair, jazakallahu khair, mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang lebih baik. Faqad ablagha fis sana, maka sesungguhnya itu merupakan pujian yang paling bagus atau balasan pula yang paling bagus. Jadi kalau kita ini tidak mampu itu bisa jadi kita tidak punya atau belum tidak sempat untuk memberikan balasan terhadap hadiah yang diberikan oleh saudara kita. Maka doakanlah saudara kita yang memberikan kebaikan terhadap diri kita, termasuk diantaranya adalah memberikan hadiah itu. Jazakallah khair. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang lebih baik. Ya. Yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahwa dalam hal hadiah, memberikan hadiah ini jangan memandang barangnya. Meskipun barang yang kita berikan itu kecil, kita tidak perlu malu, dan yang kita menerima jangan menghina, walaupun itu sesuatu yang kecil. Karena kata Rasulullah, ya nisa'ul muslimat, insyaallah kita sering mendengar, ya nisa'al muslimat la tahqironna jaratun li jaratiha. Wahai para wanita, para wanita, karena ini berkaitan dengan memberikan masakan. Janganlah seseorang wanita itu meremehkan terhadap wanita tetangganya yang lainnya. Walau firsana satin, meskipun hanya memberikan kuah, ya, kuah dari kambing, ya, kuah daripada kambing. Artinya bahwa jamaah sekalian, dalam rangka untuk menumbuhkan rasa sayang antara satu dengan yang lain, kita dianjurkan saling memberi meskipun itu sesuatu yang tidak bernilai tinggi. Kita yang menerima, yang diberi itu juga jangan menilai harga dari barangnya, tetapi kita menilai bahwa itulah upaya dari saudara kita, tetangga kita, kawan kita untuk memelihara rasa kasih sayang antara satu dengan yang lain. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah, ini yang tadi saya singgung, boleh sebenarnya hadiah itu ditolak, tapi dengan catatan ada alasannya. Rasulullah pernah diberi hadiah berupa pakaian, baju, tapi bajunya ini diberi oleh oleh Abu Jam, ya, Abu Jam. Bajunya ini baju batik-batik. Nah, suatu ketika baju ini dipakai untuk sholat. Lalu ketika sholat itu ternyata baju yang batik-batik ini mengganggu jamaah yang di belakangnya. Maka kemudian setelah selesai dan Rasulullah tahu bahwa baju yang dipakainya mengganggu orang sholat, mengganggu kekhusyuan sholat, maka kemudian baju ini dikembalikan kepada Abu Jahal.
dengan menyampaikan, aku tidak bisa memakai ini karena ini akan melalaikan orang sholat. Nah, artinya bahwa boleh tidak apa-apa kita menolak ketika ada argumentasi, ada alasan. Dan yang memberi harus tahu, yang memberi harus legowo. Kalau hadiahnya ditolak karena alasan tertentu. Suatu contoh misalnya, ada tetangganya memberikan sate, sementara di rumahnya tidak ada satupun orang yang makan sate. Maka kita tolak dengan bahasa yang halus. Mohon maaf, ini daripada kalau di rumah ini tidak ada yang makan ini. Kenapa? Karena semuanya tidak ada orang yang mau makan sate. Kita kembalikan. Nah, boleh dengan alasan. Sama seperti Rasulullah pernah memakai pakaian dan itu kemudian menjadikan orang di belakangnya itu terganggu. Ini sekaligus saya ingatkan Bapak Ibu sekalian, kalau sholat memakai pakaian, ya pakai pakaian yang kira-kira tidak banyak mengganggu. Wah, kadang-kadang saya ini melihat ada orang yang sholat pakai kaos, ya. Nah, di belakangnya ini ada tulisan macam-macam itu. Kan ada kalau misalnya dari mana kayak Dagadu, barang itu kan tulisannya aneh-aneh ya. Pasti yang di belakangnya wis to, sak khusuk-khusuk wong ero tulisan ngono. Iku maca. Maca kadang-kadang guyu dhewe. Salat iki karo maca kadang guyu dhewe. Kenapa? Ya karena lucu, tulisannya lucu. Nah, makanya kalau di antara kita mau sholat jamaah, tolong pakaiannya itu dilihat dulu. Kira-kira kalau saya pakaian begini ini, nanti menarik perhatian orang di belakang saya enggak? Kalau itu menarik perhatian orang di belakang saya, lebih baik ganti yang lain. Itulah sebabnya sebenarnya yang lebih bagus itu, yang lebih bagus itu adalah pakaian putih. Ya, itu lebih bagus. Nah, saya kapan hari itu pernah Jumatan di Banyuwangi. Ya, ada salah satu di antara khotibnya di masjid itu menyampaikan keutamaan memakai pakaian putih pada saat sholat. Saya lupa dalilnya ya. Nah, tapi disampaikan bahwa sholat jamaah itu apalagi Jumatan katanya, yang paling bagus itu mengikuti sunnah Rasulullah adalah memakai pakaian putih. Tak pikir-pikir juga iya benar, ada benernya. Kenapa? Dengan pakaian putih itu maka mengurangi ya kesibukan orang yang ada di belakang kita dari pandangannya. Kalau putih semua. Berbeda dengan kalau batik itu masih. Nah, coba kadang-kadang kita saja ya, kalau pakai sajadah rata-rata kan batik semua. Ya, termasuk ini aja ada batiknya. Sholat saja itu ketika kita melihat gini itu kadang-kadang melihat lungker-lungkerannya. Pikiran kita itu masih ndelok, melungker-melungkere. Kadang-kadang di dalam pikiran kita itu api melungkere. Maka yang paling bagus sebenarnya adalah putih. Ketika di masjid saya itu mau beli begini, geleo sing gak ono batike saya bilang gitu. Tapi gak ono Pak, paling kecil batiknya saya bilang gitu. Ya. Kenapa? Untuk mengurangi otak jamaah yang sedang sholat itu dari membayangkan hal-hal. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi itu Rasulullah pernah mengembalikan pemberian yang diberikan orang dengan alasan karena sholatnya terganggu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Rasulullah juga pernah ketika ihram, ya, ketika ihram, maka diberi
hewan. Dan Rasulullah menolaknya. Ketika ditolak ini, si pemberi itu kemudian ada rasa ada rasa kecewa, dalam wajahnya kelihatan kecewa. Maka kata Rasulullah mengatakan begini, laisa bina raddun alaika walakina hurum. Saya bukan bermaksud untuk menolak pemberianmu, tetapi saya ini sedang ihram dan tidak boleh untuk menyembelih hewan. Karena itu saya tidak mau menerima itu. Jadi boleh kalau kita punya alasan, silakan kita menolak. Asal alasannya itu yang kira-kira tidak menyinggung perasaan dari orang yang memberi. Sekali lagi bahwa orang yang memberi sesuatu kepada kita husnudzon saja, niatnya adalah baik, maka kita harus menerima baik. Seandainya kita menolaknya, maka kita menolak dengan baik. Kalau kita menolaknya tidak dengan baik, berarti kita ini tidak mau menyambut kebaikan yang diberikan oleh saudara kita. Dan ingat sabda Nabi tadi itu bahwa tidaklah orang disebut beriman sampai dia saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Karena itulah hendaklah kamu menyayangi antara satu dengan yang lain. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang berikutnya lagi adalah janganlah kita mengungkit hadiah yang kita berikan kepada orang. Bahkan di dalam hadis itu diibaratkan seperti kamasalil kalbi, ya kok. Seperti anjing yang memuntahkan makanan sumayarud, kemudian mengembalikan lagi. Jadi kalau kita memberikan hadiah kepada orang lain, jangan pernah mengungkit-ungkit, jangan pernah sekali-kali menyebut-nyebut lagi pemberian itu kepada orang tersebut. Karena ketika kita menyebut-nyebut itu digambarkan oleh Rasulullah seperti seperti anjing yang muntah, lalu muntahannya itu dimakan kembali. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, kemudian termasuk di antaranya tidak mengungkit adalah tidak mengharapkan kembalian. Tidak mengharapkan kembalian. Apalagi mengharapkan kembalian yang lebih besar. Nah, kalau sudah begini, piye Pak? Ini ada tradisi di mana kita ini memberi hadiah tetapi mengharapkan kembalian. Apa itu? Buwuh. Buwuh, nggih Bu nggih. Ya. Kadang-kadang kita ini eling-eling, saya ini dulu buwuh ke orang itu. Lalu dititeni piro engko balenane. Maaf, memang serba sulit kita ini. Ini tradisi. Sebenarnya niat kita buwuh itu apa? Ngekei utangan? Apa ngekei hadiah? Kalau kita ngekei hadiah, maka jangan pernah kita mengingat-ingat lagi kalau memberikan hadiah. Kenapa? Karena kita tidak boleh memberikan hadiah itu lalu mengharapkan balen. Ketika kita memberikan sesuatu, mengharapkan balasannya, berarti podo karo kita ngutangi. Tapi seharusnya ngutangi itu harus apa? Ada akad. Tapi ini tidak ada akad. Kalau ngutangi itu akad. Nah, saya ulangi lagi. Buwuh dalam tradisi masyarakat kita seperti utang. Seperti utang, tapi tidak jelas. Padahal di dalam utang mengutangi itu harus ada akad.
Buktinya bahwa kita seperti utang itu seringkali kita, waduh, iki koncoku apene duwe gawe, aku duwe utang. Iya Bu ya. Iya. Padahal kalau kita niati dengan baik itu jangan ngutangi, tapi memberikan hadiah. Karena dia sedang menikah, saya kasih hadiah. Karena orang ini sedang buat berbahagia, saya kasih hadiah. Nah, karena hadiah itu diberikan. Kalau sedekah itu kan diberikan pada orang yang butuh. Kalau hadiah diberikan kepada orang yang sedang berprestasi. Karena dia sedang menikah, maka kita anggap sebagai orang yang berprestasi. Karena itulah kemudian kita memberikan hadiah, tak kei hadiah. Nah, begitu. Saya ulangi lagi, karena ini adalah hadiah, maka jangan pernah kita berangan-angan untuk atau mengingat-ingat kembaliannya. Bahkan kadang-kadang saya itu seringkali kadang buuh itu ya gak usah tak kasih nama, dah buuh ya buuh kasih. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya 2 tahun yang lalu 2020 ya, itu juga begitu menikahkan putri saya. 2020 wayahe zamane corona itu ya, saya sebenarnya ngundangnya hanya sekitar ya 200-an begitu, tapi yang datang sekitar 500 berapa begitu. Dan saya memang niatnya itu tidak tidak menerima buuan, tak niati begitu, sehingga tidak saya kasih gentongnya barang enggak ya. Ada juga yang kemudian memberi ke saya, ya saya tolak dengan sebenarnya, walaupun sebenarnya memberikan hadiah, menerima hadiah itu kan tidak boleh ditolak, tapi karena wis kadung niat saya itu untuk menghilangkan itu maksud saya ya, sehingga saya tolak. Tapi sebagian ada yang dikasihkan ke mantennya, ya sudah kalau dikasihkan ke mantennya. Jadi ada yang ketika saya tolak lalu kemudian ke anak saya yang jadi kemanten, ya sudah dikasihkan ke anak saya. Nah, kenapa? Karena saya kadang bingung. Pernah juga ada orang yang bertanya begitu, Pak, buwu itu statusnya apa? Itu sebenarnya hadiah ataukah itu hutang, Pak? Saya jawabnya susah. Kalau dalam tradisi itu adalah hutang. Tetapi hutang piutang itu harus ada akad. Ini tidak ada akad. Kalau begitu hibah, tetapi seringkali yang memberikan hadiah itu mengharapkan nanti kalau punya mendapatkan balen. Nah, ini yang repot. Karena itu statusnya tidak jelas. Oleh karena itu jamaah sekalian, melalui mimbar ini saya ingin mengajak, niatilah buwuh kita itu niat memberikan penghargaan kepada orang yang menikah, dan jangan pernah mengingat-ingat kembali, sehingga jangan kemudian kita mengharapkan kembalian. Itu adalah bagian dari tahap. Karena tahadau tahabu. Kalau kamu memberikan hadiah, maka kamu akan saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Itu adalah bagian dari sarana untuk menumbuhkan rasa sayang antara satu dengan yang lain. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, dalam rangka untuk merawat saling sayang menyayangi antara satu dengan yang lainnya adalah memberikan maaf dan memaklumi ketika udzur.
ketika udzur. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini, man aqala musliman aqalallahu asrotahu. Siapa yang menerima udzur itu memaafkan keuduran seseorang. Aqalallahu asrotahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan kesalahan-kesalahannya. Akan memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Loh Pak, bagaimana kalau dia bohong? Nah, Ibnu Qayyim pernah ditanya ketika dia menyampaikan bahwa supaya kita memaafkan orang-orang yang udzur. Lalu ditanya, wahai Ibnu Qayyim, bagaimana kalau dia bohong? Alasannya ini alasan yang dibuat-buat. Maka kata Ibnu Qayyim, sebagai bagian daripada husnudzon kita dan tawaduk kita kepada orang itu, maka hendaklah kita tetap menerima, dan urusan apa yang ada di dalam hati orang itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita janji kepada kawan kita, ada perjanji dengan kawan kita, lalu kawan kita itu tidak bisa menepati, dia menyampaikan alasannya, maka kita boleh atau kita dianjurkan untuk memaklumi terhadap alasan yang diberikan orang. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Lalu yang kelima, di antara yang bisa merawat terhadap rasa sayang kita terhadap sesama itu adalah at-ta'affuf an su'alin nas, menjaga diri untuk tidak meminta-minta terhadap orang. Menjaga diri untuk tidak meminta-minta kepada orang. Nah, persaudaraan biasanya putus gara-gara biasanya kalau dia sering datang, tapi datangnya itu nggak utang ya njaluk sesuatu. Nggih Pak ya. Akhirnya karena dia sering kebiasaan begitu, sehingga dia kalau datang itu kadang-kadang kita mengatakan wis omongannya ora ono wis. Kadang kita ke anak kita bilang aja bapaknya ndak ono. Bapaknya ndak di rumah. Kenapa? Karena dia kalau sering datang itu sering minta. Padahal sebenarnya tujuan dia mungkin saja pada waktu itu tidak minta. Tapi karena sebelum-sebelumnya sering minta, maka kemudian itu. Maka at-ta'affuf an su'alin nas, kita menjaga, berusaha jangan sampai kita mudah untuk pinjam orang, mudah untuk meminta-minta orang, maka itu bisa menyebabkan hubungan persaudaraan kita itu bagus. Tapi diluk-diluk utang, nah, kecuali kalau sangat terpaksa. Tapi kadang-kadang kita ini kan karena gaya hidup saja. Karena gaya hidup saja itu lalu kemudian kita membutuhkan sesuatu. Karena kita membutuhkan itu karena tidak punya uang, maka kemudian kita pinjam. Jadi seringnya kita pinjam orang gara-gara karena kita ini gaya hidup kita yang tidak mengikuti aturan. Karena gaya hidup kita ini yang terlalu tinggi, akibatnya besar pasak daripada tiang, sehingga kemudian kita sering hutang menghutang. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka kita berusaha. Saya kadang-kadang berusaha bagaimana daripada pinjam uang ke kawan itu, saya berusaha untuk pinjam ke lembaga keuangan saja. Bawa koperasi, bawa apa saya. Kenapa? Karena saya khawatir nanti datang sekali dikasih,
besok lagi misalnya hutang lagi. Yang ketiga, saya kalau datang lagi sudah tidak diterima lagi. Nah, jadi at-ta'affuf an su'alin nas. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ishad fid dunya yuhibbukallah, washad fima indan nas yuhibbukan nas." Zuhudlah dunia. Artinya zuhud itu kita menghindari sesuatu yang tidak bermanfaat di dunia ini, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai. Dan kata Rasulullah, washad fima indan nas yuhibbun nas. Kalau kamu zuhud, kamu berusaha untuk menjaga dari harta orang, berusaha untuk menjaga tidak mengambil harta orang, berusaha untuk menjaga tidak meminta barang orang, harta orang, maka niscaya orang tersebut akan mencintai kamu. Ini tip yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita. Jangan sering-sering meminta sesuatu yang dimiliki orang, karena itu akan bisa menyebabkan putusnya hubungan persaudaraan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Yang keenam adalah saling kunjung mengunjungi. Saling kunjung mengunjungi. Saling kunjung mengunjungi kalau itu masih ada hubungan kekerabatan, maka itu masuk dalam wilayah silaturahim. Jadi silaturahim itu adalah menyambung hubungan darah. Insya Allah sudah pernah saya sampaikan di sini. Kalau terhadap orang yang tidak memiliki hubungan darah dengan kita, itu sebenarnya bukan silaturahim sebenarnya. Apakah tidak mendapatkan pahala? Dapat. Dalam suatu hadis disebutkan bahwa ada orang yang melakukan perjalanan untuk mengunjungi kawannya di daerah tetangganya. Maka Allah kemudian mengirim malaikat supaya dia menghadang orang itu. Maka kemudian malaikat segera dan menghampiri menghadang orang itu. Lalu kemudian malaikat ini bertanya, "Wahai si fulan, mau kemana engkau?" "Saya akan berkunjung kepada kawanku yang bernama ini di daerah itu." "Apakah ada keuntungan yang kamu dapat?" Dimaksudnya adalah keuntungan dunia yang kamu dapat dari mengunjungi itu. Jadi kalau kita kira apa kepentinganmu mengunjungi orang itu, maka orang ini mengatakan, "Saya tidak ada kepentingan apa-apa kecuali dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah. Saya karena ini adalah kawan saya, maka saya akan mengunjungi orang itu supaya ikatan persaudaraan saya dengan orang itu masih tetap terpelihara." Apa kata malaikat? "Saya adalah malaikat yang dikirim oleh Allah kepadamu. Dan Allah sudah menyayangimu, Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu itu." Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi mengunjungi rumahnya, mengunjungi rumah kawan kita yang kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Walaupun itu bukan silaturahim. Karena silaturahim itu adalah terhadap kerabat. Ini bukan kerabat, bukan silaturahim. Tapi ingat, meskipun bukan silaturahim, sepanjang kita berkunjung itu adalah karena Allah, niatnya ikhlas, maka yuhibbukallah, Allah ternyata sudah mencintai kamu. Karena itu sebagaimana judul tadi itu, bahwa dengan
mencintai terhadap sesama umat manusia, Allah akan mencintai kita. Salah satu di antaranya adalah dengan saling mengunjungi antara satu dengan yang lain. Kalau kita melakukan perjalanan daerah mana, kemudian di situ ada kawan kita, mampir sejenak. Tapi memang abot. Kadang-kadang memang kita ada perasaan gak enak, Pak. Khawatir mengganggu. Ya, khawatir mengganggu. Kadang-kadang begitu. Ada perasaan saya juga begitu. Waduh, gak enak iki mampir. Engko nang ganggu. Ya. Kita yang padahal kita ini kadang-kadang, saya ini kalau ada kawan saya yang ada di Jember lalu ndak mampir, itu ada perasaan gelo itu. Kenapa dia tidak mampir ya? Senang kalau ada kawan itu mampir. Senang ada kawan itu berkunjung ke rumah. Nah, jadi senang. Tapi kadang-kadang kita yang bertamu ada perasaan gak enak. Kok ngrepoti wong kuno iku. Hadirin sekalian. Padahal bagian dari upaya untuk merawat terhadap rasa persaudaraan, rasa kasih sayang terhadap kita itu adalah saling mengunjungi. Yang terakhir, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, adalah bersikap tawadhu dan berkata lemah lembut. Yang ketujuh, bahwa dalam rangka untuk menyayangi antara satu dengan yang lain, supaya tetap terpelihara, terawat persaudaraan kita, hubungan kita antara satu dengan yang lain, maka hendaklah kita tawadhu. Tawadhu itu lawan daripada sombong. Bahasa lainnya, jangan sombong terhadap saudaranya. Dimanapun orang, ketika disombongi pasti tidak senang. Pasti tidak senang. Dimanapun. Termasuk, mohon maaf, saya pernah nyoba ngobrol-ngobrol gitu. Termasuk diantaranya, kadang-kadang kita tidak sadari, menceritakan kesuksesan keluarga kita berlebihan. Itu gak seneng saja nih. Kalau hanya sekedar ya menyinggung sedikit tidak masalah. Tapi kadang-kadang saya pernah ngobrol dengan beberapa, kira-kira sampean pernah jajak pendapat tuh nih. Nek ono kawan sampean lalu sering cerita kesuksesan keluarganya, kesuksesan anaknya, seneng gak? Enggak, Pak. Tidak. Ternyata enggak. Kecuali kalau kita hanya sekedar saja. Kalau cerita sekedar saja. Kenapa? Karena di balik cerita itu kadang-kadang ada rasa kesombongan di dalam diri kita. Anakku lu sukses. Anakku lu sampai begini. Makanya kalau mau cerita saja sedikit saja. Tapi jangan kemudian sepanjang perjalanan sing diceritakno kesuksesan anake. Sing ngrungokno iku sesuwe. Jamaah sekalian, meskipun kita seharusnya bangga ya, tapi itulah manusia. Makanya sekali lagi bersikap tawadhu. Bersikap tawadhu. Lawan tawadhu itu adalah sombong. Segala tindakan kita dalam rangka mengunggulkan diri kita, mengunggulkan keluarga kita, itu adalah bagian dari atau sebagian dari sikap kesombongan. Karena itu kita harus menghindari. Tidak ada orang yang suka disombongi. Nah, karena itu ketika orang itu bersikap sombong, maka sesungguhnya dia mulai mengunci pintu-pintu kecintaan antara satu dengan yang lain. Nah, termasuk diantaranya adalah kita harus bersikap lemah lembut. Ya. Tidak ada orang yang
suka pula dikasari. Tidak ada orang yang suka itu. Tapi meskipun begitu kadang-kadang kita harus memahami sifat orang, watak orang. Saya ini kadang-kadang ada kawan, Pak, ojo muring-muring toh. Aku ini antarane muring-muring karo gak muring-muring ya suaraku keras wis biasa. Memang wis koyo ngene iki gawane. Jadi kalau saya ngomong antara kan ya keras suara saya. Nah, kalau lemah lembut malah bingung wong. Iki kasman apa duduk iki kok dungaren ngomongnya alon. Nah, inilah beberapa hal di mana kita berusaha untuk menjaga dalam rangka supaya kita terjaga rasa sayang antara satu dengan yang lainnya. Dan ingat bahwa rasa sayang itu akan mendatangkan rasa cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita balik lagi, semakin banyak orang yang menyayangi orang itu adalah bagian dari indikator orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, semakin banyak orang yang benci terhadap orang itu, maka indikator orang itu tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk cara kita menyampaikan kebenaran itu pun harus dengan cara yang baik supaya orang tidak tersinggung. Kadang-kadang kita ini menyampaikan itu koyok bener-bener dhewe, akibatnya adalah orang itu tersinggung. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Ada pertanyaan Anda? Cukup nggih? Ya, cukup. Nah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bismillahilladzi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma arinal haqqa haqqan waj'alna tiba'ah wa arinal batila batila waj'alna sinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.